apa-apa, nggak apa-apa. Nanti takutnya ada. Ini mah biar kesan mistisnya lebih ini. Oh iya gitu ya. Enggak, sebetulnya ini memang daripada ada nganggur ini. Enggak, takutnya itu kan ada inian kan? Ada isinya kan? Isi apa? Isi di dalam barangnya kan? Nah ini nanti Saya takut nih nanti. Ini saya bahas lebih dalam tentang isi-isian Iya. gini nih. Ini lipatnya banyak banget. Nih. Nah ini Banyak juga tuh. Berapa biji? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo teman-teman anomali semua dimanapun kalian berada. Masih balik lagi nih bersama saya, Mei, dan juga di samping saya ada narsum. Nanti saya perkenalkan ya. Tapi jangan khawatir, Bang Epek kesayangan kalian semua masih ada di belakang layar sebagai kameramen ya. Coba dihabisin dulu Bang Epek. Oke, hadir Epek Ya, di oke. standby. Ya, jadi tenang aja ya kalian, Bang Epek kesayangan kalian masih ada ya. Cuma sekarang episodenya masih sama gua nih, nggak masalah ya. Yang penting nanti ceritanya di sini pasti oke banget lah. Oke, langsung aja ya. Di samping saya nih sekarang sudah ada satu narasumber nih. Kebetulan sekarang saya lagi ada di Desa Singawada. Kecamatan Rajagaluh ya, masih di Kabupaten Majalengka. Oke deh, kalau gitu perkenalan dulu nih narsum yang saat ini ya. Dengan siapa Pak? Baik, terima kasih Mei, iya. Mei, ya. Nama saya Unang Dwi Zulkarnaen Ya. ya. Kalau panggilannya ya banyak lah, panggil Unang juga nggak apa-apa gitu. Kalau kesibukannya nih apa Pak sekarang nih? Kesibukan, kebetulan saya abdi negara lah gitu, ya, oke. ngajar lah gitu, Iya. ngajar, ya, mengamalkan ilmu apa yang saya belajar dulu, berbagi pengetahuan dengan anak-anak gitu. Ya. Jadi di sini sekarang segmennya nih kita ngobrol santai aja Iya, kali ya, iya. sharing. Terus saya juga mungkin nanti ada beberapa pertanyaan atau saya pengen ada yang disampaikan, nanti ditanyakan lah dari sisi dari sisi metafisiknya seperti apa gitu. Nanti bisa ngobrol sama Pak Unang aja sharing seperti ini aja lah gitu ya. Ada pengalaman kah atau ada ya pengalaman lah gitu, pengalaman hidup yang bisa dibagikan? Ya, disclaimer dulu ya. Iya, boleh, saya boleh. bukan ahli metafisik, Iya, saya bukan siap. normal ya. Saya hanya mungkin gitu kita berbagi pengalaman aja. Ada sih beberapa cerita kisah nyata. Mungkin saya cerita dari yang dulu ya, sampai sini. Ini mah paman saya yang ngalamin ya, di tahun 80-an di Kertajati itu dulu kan masih kampung banget, belum ada listrik tahun situ. Nah, dulu tuh paman itu usahanya itu jualan ini daun jati tuh. Kan dulu mah buat pembungkusan tuh jati ya. Dia suka hari siang-siangnya ngambil di hutan gitu ya. Banyak tuh bungkusan gede. Nanti kalau pagi dijual di pasar. Pasar itu ke Jati 7. Itu berangkat dari rumah itu karena lumayan jauh, sekitar 10 kilo ya. Itu sekitar jam 12 atau jam 11 malam gitu. Nah, ada satu tempat belokan itu yang kepercayaan orang di sana, dan emang banyak yang ngalamin ya. Kalau lewat sana tuh kalau malam Jumat Kliwon suka terdengar suara kayak dengung gitu. Dengung. Nah, paman saya lagi ngayuh sepeda jalan sana itu mau ngejual daun jati ke pasar gitu. Itu ternyata di pinggirnya itu ada yang ngikutin. Oh. Pakai putih-putih gitu ya, mungkin kalau bahasa kitanya mah kuntilanak gitu ya. Kuntilanak. Nah, tapi gini, kalau di kepercayaan di kita itu tuh bukan sesuatu yang kita takutin gitu, tapi justru itu sebuah kebahagiaan. Entah ini mitos atau kenyataan ya, tapi ya memang kepercayaan di sana seperti itu. Kenapa? Karena ketika dia ngikutin di pinggir tuh, terbang di pinggir sepeda tuh ngikutin aja sampai jarak tertentu kemudian hilang.
justru dengan ada itu tuh membawa hoki gitu. Oh, gitu. Karena memang itu bukan sekali dua kali ya, sering gitu. Ketika memang diikutin sama yang itu begituan, itu nyampe pasar, itu barang dagangan itu 1 jam 2 jam udah habis gitu. Itu jadi lebih ke apa ya, bukan ditakutin, ke bawa hoki gitu. Nah, ada lagi satu cerita, ini teman saya yang suka mancing, yang berkaitan dengan yang seperti ini ya. Dia waktu itu mancing di sawah sama temennya. Nah, sama, tiba-tiba ada juga yang penampakan itu, putih-putih gitu, duduk di pohon gitu ya. Tapi ya lagi-lagi awalnya memang takut, cuman keinget cerita itu, jadi dikuat-kuatin aja gitu, pura-pura nggak ada gitu. Dan entah kebetulan atau tidak juga, ya tiba-tiba dapat ikan tuh gampang gitu. Jadi pulang tuh dengan bawa ikan yang banyak gitu. Nah, ini mah beberapa cerita yang berkaitan dengan kuntiah, bahasa gampangnya gitu. Justru memang di daerah saya itu hal-hal seperti itu dicari juga enggak sebetulnya. Tapi kalaupun adanya juga enggak jadi ditakutin, malah seneng gitu, karena biasanya kalau yang dosa itu membawa hoki gitu. Ya, cuman ya ujiannya tentu nggak semudah yang diucapkan ya, karena mungkin harus melalui dulu beberapa kejadian, karena memang tidak bisa ngapa-ngapain, jadi pasrah, ternyata tidak terjadi apa-apa kan pada akhirnya gitu ya. Karena sebetulnya kan kalau yang saya tahu ya, kepercayaan saya, nggak ada namanya manusia dibunuh sama hantu nggak ada gitu. Justru yang ada mereka celaka karena kelakuannya sendiri ya, mungkin cilaka kumola sorangan ya, jadi cilaka kumola sorangan ya, kursiun teh jadi gara rasa busuk untuk waspada kan gitu. Lebih ke kadinya sih sebetulnya pengalaman. Nah, itu sampai sekarang nggak Pak, kepercayaan itu di sana gitu? Apa sekarang mau sudah karena berganti era? Kalau sekarang sih tidak terlalu yang banyak orang percaya ya, karena memang mungkin zamannya sudah berganti juga gitu ya. Mungkin hanya di generasi tahun berapa saja yang masih percaya hal itu. Cuman kalau yang temen mancing itu memang sekarang sih masih di tahun ini di berarti masih ada tuh kepercayaan itu ya, berarti gitu. Ya sebetulnya saya nularin cerita itu ke temen gitu. Nah, sama temen tuh yang tadinya takut, inget cerita saya, dia paksain tuh, ada cobaan lah gitu. Tapi ternyata kata dia, oh bener, dapat ikannya kan malah banyak gitu. Ya entah ini kebetulan atau tidak gitu ya. Ini cerita di daerah saya gitu, dan yang saya tahu, yang saya alami juga. Kemudian saya juga cerita ke teman-teman, dan ada juga teman yang ngalamin itu. Ya mungkin bukan mempercaya, tapi merasakan gitu juga gitu ya, kayak gitu. Jadi sebetulnya ya kadang mungkin saya kira itu menjadi sugesti aja ya. Sugesti aja sih, karena kepercayaan aja gitu sih kayak gitu. Nah, coba kalau dari misalnya dari pengalaman Pak Unang sendiri nih, selama atau misalnya lagi ngajar, atau misalnya di lingkungan sekolah, atau misalnya ada pengalaman pribadi lain? Ini pengalaman spiritual saya ya. Dulu itu waktu SMP, saya itu masih zamannya tawuran dulu tuh. Tahun berapa tuh berarti? Tahun 9 ya pokoknya keluar 98 saya keluar SMP 98. Tuh. Ya, 95 lah. 95-an. Memang dulu saya suka dibawa sama teman-teman untuk ikut-ikut kayak gitu ya, dan datang ke dukun-dukun juga tuh, jimat kebal gitu, biar nanti tawuran ini. Ya, intinya dulu saya banyak punya hal seperti itu, kayak wafak, jimat segala barang gitulah. Sampai saya ke masuk pesantren juga masih ada. Nah, cuman ada satu waktu saya seolah ada menggerakkan tuh, udah sekitar 4 bulanan pesantren ya. Itu habis asar, habis hujan besar, kebetulan di belakang pesantren itu sungai besar. Itu nggak tahu saya kayak ada menggerakkan itu, saya semua jimat itu saya buangin ke sungai itu. Pada saat itu? Iya, pada saat itu. Ya yang dulu mungkin kebal segala macam, ya udah enggak gitu. Karena jimat-jimatnya kayak diarahin aja untuk dibuang semua, dibersihkan semua. Apa itu ngeganggu apa gimana gitu tadinya? Enggak? Ya nggak tahu, mungkin kan itu jin ya, mungkin ya. Kalau yang jimat-jimat itu kan dalamnya jin ya, di jin. Karena mungkin dibawa ke pesantren ya mereka nggak kuat dan ke sana ya, mungkin juga Allah memberikan saya hidayah untuk membuka jalan baru, karena dulu memang saya nggak karu-karuan hidupnya. Itu pengalaman spiritualnya kesininya ya, memang saya juga
banyak teman-teman anak-anak ya, saya disebutnya anak budaya ya, anak budaya teman ngopi lah gitu, yang bergerak di bidang metafisika gitu ya, hal-hal goib lah bahasa kitanya. Itu sering juga kita ngopi gitu, kayak kadang suka sulap-sulap juga iseng-iseng gitu. Sulap-sulap tuh apa nih? Nanti takutnya ada yang berpikir sulap beneran nih. Enggak, kalau bahasa kita gitu, itu sulap kayak orang kayak narik batu, narik benda-benda pusaka kayak gitu, barang-barang. Dari orang atau dari tempat nih misalnya? Misalkan dari tempat gitu. Bahkan saya coba iseng juga ngarahin satu anak saya yang punya ya terlepas lah teman-teman mau percaya atau tidak ya, karena saya yang alami melihat sendiri. Itu saya iseng-iseng uji coba gitu. Coba deh ini ada, kalau kita kadang juga suka bantu teman-teman orang-orang yang minta tolong ya, yang punya permasalahan sakit segala macam, sebut saja sakit gitu. Ada yang temen dia sakit kepala lama tuh, saya coba tuh ke anak saya itu, ini coba ini kita penyakitnya, energi jahatnya, energi negatifnya kita tarik nih, kita bentukan barang, kira-kira bisa nggak nih kalau dari tubuh orang ditarik benda gitu. Nah ternyata bisa tuh. Nah itu tadi Pak, sorry dipotong, itu kalau misalnya mau narik dari orang kayak gitu, apakah udah kelihatan dari awal misalnya, oh si iya ayah sesuatu ya misalnya, ya udah kita tarik. Apakah misalnya langsung pada saat itu eksekusi terus langsung ketahuan atau gimana tuh kira-kira? Jadi gini ya logika dasarnya kan, kan itu sakit berarti dia punya ada energi negatif tuh, energi negatif. Nah sebetulnya gini yang saya teorikan, saya sampaikan ke teman ngopi saya itu, ini energinya dikumpulkan, penyakitnya lah ibaratnya gitu ya, energinya dikumpulkan, kita ambil, cuman kemudian nanti wadahnya kita ambil dari alam sebelah gitu. Tapi bukan yang ada punya orang ini, tapi yang ibaratnya yang bebas free gitu ya. Jadi diambil, nanti dimasukkan, maka terwujud gitu. Waktu itu pernah uji coba beberapa kali tuh batu jadi batu gitu. Dan biasanya sih warna batunya itu sesuai dengan keluhannya gitu. Kayak misalkan sakit kepala aja tuh waktu itu temen, ya batu itu warnanya tuh kayak otak, kayak pink bentuk gitu, otak ya, itu kayak gitulah gitu. Ya itu mah cuman maksudnya itu masuk bagi kita sulap ya. Itu di bahasanya sulap, ya, bahasanya sulap gitu. Karena gini, masalah penarikan barang-barang goib segala macam itu sebetulnya bukan sesuatu yang dipaksakan untuk diyakini ada atau tidak gitu ya. Saya yakin teman-teman juga ada yang percaya, ada yang tidak ya. Kita menghargai kepercayaan masing-masing. Cuman lah kalau saya sendiri mau tidak percaya juga ada menyaksikan. Ada, iya. Ya, menyaksikan gitu. Ya kalaupun juga terlalu dipercaya juga ya itu bagi kita cuman sulap aja, main-main aja gitu. Ya. Karena gini ya teh, dari ini mah teori saya ya, teori saya saja. Barang-barang yang mungkin orang tarik kayak misalkan keris, batu atau benda pusaka itu kan yang saya temukan gitu ya, wallahu alam kebenarannya, ini lagi-lagi disclaimer, ini teori saya. Itu kan buatan manusia awalnya, kepunyaan manusia. Misalnya kayak keris, ya keris misalkan, yang buat kan manusia. Kayak maksudnya dulu ada yang punya nih, batu ali, keris segala macam gitu kan. Nah cuman ketika dia terlantar, mungkin yang punyanya sudah meninggal gitu ya, barangnya hilang segala macam, itu diambil sama golongan jin gitu. Lagi-lagi ini yang saya tahu ya, kalau alam kebenarannya, karena bangsa jin itu mereka seneng yang bening-bening ya, yang berkilau, yang berkilau gitu. Kayak benda-benda kayak batu kan, yang kalau penarikan itu biasanya batu akik yang sudah berbentuk kan. Iya. Makanya kan kadang saya awalnya bertanya, apa di dunia jin juga ada tukang batu ali gitu? Yang suka kayak kalau pernah heboh kita dulu ya, pernah hype di kita dulu kan. Tapi kan nggak mungkin gitu. Jadi setelah berdialog dengan beberapa ini, ternyata yaitu sebetulnya tadinya punya manusia katanya, cuman terlantar atau kami seneng ya kita ambil, pindahkan alamnya gitu ke alam mereka gitu. Dimensi mereka juga kan kayak kita, cuman beda alam aja ya gitu kan. Ya mungkin saja kalau barangnya itu berharga,
sama mereka juga diperjualbelikan gitu. Oh, berarti memang benar ada? Ada. Ini mah yang saya tahu ya. Lagi-lagi ini disclaimer yang saya tahu gitu, yang saya alami, pengalaman aja gitu ya. Kalau yang saya tahu ada gitu. Karena ya saya mengalami itu. Gitu ya. Ya Allah alam, kebenarannya kan tiap orang pasti punya pendapat masing-masing ya. Itu saya hargai itu juga. Dan saya nggak memaksakan kepercayaan itu gitu. Cuman kalau yang saya yakini gitu ya, ada dimensi lain, makhluk lain selain manusia yang disebut dengan jin, yang mereka habitnya sama dengan kita gitu. Jadi ada yang suka ngambil, ada apa ada gitu, ngambil, iseng ada apa yang gitu iseng, ada yang segala macam gitu ya. Cuman ini udah sunatullah aja, karena memang cerita dulunya Pak, kata guru-guru saya gitu ya. Ya, jin itu bisa lihat kita, tapi kita nggak bisa lihat mereka gitu. Untuk kayak tadi yang dijelaskan narik-narik barang gitu, sampai sekarang kah masih, atau itu hanya dulu aja, atau sampai sekarang juga masih? Ya karena sekarang kalau iseng-iseng aja sih sama ya, teman-teman lagi sama anak-anak, kalau lagi udah lama nih kita nggak iseng-iseng gitu ya. Ya. Ini juga nih. Ada ininya, ada bukan bukti apa ya namanya ya? Iya, barangnya, iya. Itu dibuka nggak apa-apa, Pak? Nggak apa-apa. Nanti takutnya ada. Ini mah biar kesan mistisnya lebih ini. Oh iya gitu ya. Nggak, sebetulnya ini memang daripada ada nganggur ini. Nggak, takutnya itu kan ada inian kan? Ada isinya kan? Isi apa? Isi di dalam barangnya kan? Nah ini nanti saya takut nih nanti. Ini saya bahas lebih dalam tentang isi-isian begini nih. Ini lipatnya banyak banget nih. Nih. Nah ini banyak juga tuh. Berapa biji? Kalau itu coba Pak bisa jelasin satu-satu. Ini hasil sulap ya sama anak-anak. Tapi nggak masalah nih, ini di apa? Dijelasin nanti. Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ada ini. Jadi ini dari pekarangan ya, di Kertajati, pekarangan rumah keluarga saya, keluarga besar. Itu. Ini peningkatannya katanya ya, ini peninggalan nenek moyang saya dulu gitu. Ada anak yang punya sinyal, makanya kita ke sana. Dan ya ini benarnya saya ini lihat sendiri, bukan saya yang narik, ya emang nggak bisa. Oh. Itu ada anak khusus yang ahli itu. Itu berarti pas ngambilnya, apakah misalnya ada ritual khusus, atau misalnya nanti ini ketemunya tiba-tiba ada di atas tanah apa gimana gitu? Enggak, jadi ini bahasanya ya, jadi deteksi dulu nih, di mana energinya kan begitu ya. Oh ternyata di sini tarik ini dia lari ke sana, ke mana gitu. Ya ini dalam tanah. Yang saya lihat ya, ada kan mau saya narik nih, dia mukul tanah tuh, blok. Ada video juga dari video betulan. Itu kemudian dia pegang, kelihatan tuh ditarik dari dalam tanah gitu. Oh berarti memang dari dalam tanah ya? Iya, jadi tanah. Bukan tiba-tiba muncul ada gitu enggak ya? Itu kan memindahkan dimensinya. Dan ini memang panas awalnya. Pas waktu diambil tuh? Iya awal ngebujur itu panas. Jadi disiram banyak tanah juga dibersihin. Nah itu kira-kira ada ini enggak? Apa ada yang nunggunya gitu di sana? Enggak. Ada yang nunggu? Ada, iya gitu kan. Biasanya kan kalau barang-barang kayak gitu kan identik dengan ada yang ada penunggunya. Iya, gitu. Gitu. Baik. Pasti ada ya? Ya, tergantung kepercayaan masing-masing. Nah itu yang sebenarnya aja gimana? Ini ada yang saya tahu, yang saya yakini ya. Ini memang ada, cuman pasif. Nggak diaktifkan. Soalnya kan gini, kadang kalau ada yang mendiami itu, apalagi dia bertuan, kadang kan suka nih harus dikasih makan, harus misalnya setiap, karena ada saudara saya juga seperti itu. Jadi yang punya dia banyak banget nih barang. Jadi pas ketika misalnya setiap malam satu suro lah, atau setiap bulan purnama lah, dia harus dimandikan, nah itu jadi kalau mau di Paraban muncul nama gitu. Nah kalau itu enggak semua itu apa? Enggak. Tapi ada gitu ya. Itu kecil banget tuh.
Itu juga sama. Itu semua barang di daerah Majalengka apa dari mana-mana? Ini Majalengka yang ini. Ada Majalengka semua. Kalau yang itu? Ini mau pegang aja. Enggak mau ah. Enggak apa. Nanti saya jelaskan lah logisnya. Coba. Ini edukasi aja lah, edukasi aja. Berat juga. Kuningan semua itu. Iya. Tapi kalau ini pada hakikatnya barangnya ini tuh untuk apa ya? Ya tergantung kepercayaan orang. Tapi ini juga ada isinya, Pak? Ada. Nggak masalah ya saya pegang ya? Nggak masalah. Nanti ngikut lagi saya pulang. Karena pasif semua. Oh, pasif semua? Nggak dakitin. Kalau mau adem, yang ini. Ini mah bukan dapat narik. Itu dari mana? Peninggalan turun-temurun keluarga besar saya. Oh, jadi emang sudah ada berarti? Ya, sudah ada dari kakek. Oh, bukan dapat narik. Terus ke orang tua, terus ke saya gitu. Kalau itu apa ininya, Pak, bentuknya? Apa namanya? Inasinya tumbak ini. Oh, tumbak. Tumbak panjang. Ini. Oh, tapi patah apa gimana? Aja digergaji biar nggak ngerepotin di sini. Oh. Ini kan cerita turun-temurun ya kalau saya nih. Emang itu dulu ada kakek buyut saya di zaman perlawanan itu, penjajahan itu suka ya dipakai perang katanya. Tapi itu masih tajam, Pak? Enggak. Oh, enggak. Cuma kalau tusuk ya bisa. Jadi katanya ini udah berlumur darah, artinya udah pernah dibawa perang segala macam. Ada ya kata orang-orang yang ini mah ini penunggunya ini segala macam. Cuman ini kan kalau yang kecil itu dapat narik, Pak. Coba saya pegang. Dulu ada orang-orang ahli apa ya? Ahli masalah benda-benda pusaka ya bukan? Tapi ini masih tajam, Pak, ini sininya, Pak. Ini saya pernah ada yang nawar mau beli 6 juta ini tuh. Katanya ini bahan ininya bagus ya? Iya, bukan hanya baja biasa, katanya ada dari apa batu langitnya, saya juga nggak paham lah. Cuman nggak saya lepas lah, orang ini peninggalan keluarga gitu. Iya, iya. Tapi ini ada juga nggak? Ada. Oh, ada juga. Ini berat sih, Pak, lumayan. Iya, berat. Ini juga masih ini. Makanya kata orang ahli ini katanya apa sih, kolektor mungkin ya? Ya, kolektor itu. Wah, kata saya jangan, nggak mau 10-20 juga nggak bakal saya lepas, orang nyimpan dengan keluarga kok. Apakah ada ini apa misalnya apa ya, bukan histori, apakah pernah apa gitu dengan ini yang dialamin sama Pak Unang sendiri? Nggak ada kalau sama saya. Oh, nggak ada. Ini kalau dulu di kakak saya, itu katanya setiap satu suro ya, satu suro itu harus dikasih pisang mas, ini ditaruh di pantai bagi meja, pisang mas di sini, nanti dia jalan sendiri tuh nusuk pisang mas gitu. Si ininya nantinya. Terus kakak sama kakak saya mah suka dimandiin air kembang segala macam. Gitu. Kalau sama saya enggak. Tapi nggak masalah nih dia berarti? Nggak masalah. Karena gini, ini biar saya sedikit ini ya, pemahaman saya aja ini, pemahaman saya aja. Kalau yang lain-lainnya mah dapat narik itu berarti? Ya, saya banyak sebetulnya yang hal-hal seperti ini, batu segala macam, fosil-fosil, dapat narik, dapat batu ali gitu ya? Iya, enggak? Batu ali. Yang suka di batu ali gitu? Ya, enggak? Batu akik saya ada 40 batu akik, 60 gitu. Terus itu banyak juga yang saya dapat razia dari orang. Di raja itu gimana maksudnya? Jadi kayak ada orang sakit yang aneh gitu ya, tuh, minta didoain sama kita main ke rumahnya, ternyata ini banyak banget ya bahasanya energi negatif ya. Ternyata ini pernah dulu ada ibu-ibu nih, ibu-ibu sakit intinya nggak normal gitu ya. Ternyata setelah kita main ke rumahnya, ini banyak hal-hal yang kurang baik gitu. Yang ngirim apa gimana gitu? Bukan? Ya yang kalau bahasa gampangnya energinya kayak nggak enak di rumahnya tuh. Makanya langsung aja, udah Bu, sok sekarang kalau punya barang-barang simpanan keluarin. Ternyata si ibu itu, punten ya, ini mah bukan mau mendiskreditkan beberapa hal. Dunia itu suka ikut ini, jaro-jaro. Iya. Kayak misalkan, ikut ke makam siapa, gitu kan, rombongan. Nah, yang salahnya, ini juga perlu saya luruskan ya, dalam beberapa hal. Itu suka diarahkan, sok mau minta apa gitu. Ke yang itunya teh. Ketika juara itu, saya misalnya pengen usaha lancar segala macam gitu ya. Ya kadang saya sangat menyayangkan juga itu kurangnya edukasi lah ke orang-orang, bahwasanya kita juara itu bukan untuk minta hal yang ikhwal duniawi seperti itu gitu kan, saya ini ikut berdoa aja gitu. Dan akhirnya
dia tuh banyak punya ini jimat kayak saya kayak ada fosil asem, kayak fosil asem tuh kayak gimana? Asem, tahu asem nggak? Asem buah asem. Asem tahu. Buah asem tapi udah nggak batu. Oh, tapi itu asli asem. Asli asem tapi udah ngosil jadi batu. Oh, gitu. Ada juga keris kayak semar mesem gitu, yang kecil-kecil kayak gitu. Terus banyak. Terus ya kita ambil aja. Bahkan ini ada peluru juga tuh. Peluru asli gitu, peluru koin-koin gitu. Terus kita ambilin juga. Karena bahasa ini emang abadi teh, karena udah jarang dirawat. Nah itu yang katanya kan kayak gitu. Jadi gini, di saya itu saya punya sengaja bikin satu kotak. Isinya itu barang-barang yang kata orang itu mungkin pusaka, jimat segala macam. Gitu ya. Bahkan nih ada, walau alam kebenarannya ya, ada yang nitipin ke saya tali pocong. Tali pocong. Ini si tali ini dulunya itu dipegang sama orang di Banten. Kata dianya, ini udah umurnya 300 tahun katanya. Nah, cuman bahasa kitanya nggak badi. Jadi yang megang itu dari berbalik kena bala gitu. Ya, sakit aja sekeluarga, pindah. Akhirnya dipindahin tuh, dikasihin ke orang Cirebon. Sama itu juga, satu keluarga sakit aneh gitu. Dikasihin lah ke teman saya gitu. Teman saya juga sama, sakit-sakitan terus. Nggak sakit-sakitan, banyak hal mengalami hal aneh. Titipin lah ke saya gitu. Alhamdulillah kalau di saya nggak terjadi apa-apa gitu. Nah itu kira-kira apa ya? Maksudnya apakah dari tali itunya? Apakah gimana gitu? Kok bisa ngeganggu, bisa sampai bikin orang sakit apa gimana gitu? Gini ya teh, ini mah lagi-lagi pemahaman saya, sharing aja. Kalau hal-hal yang sifatnya gaib metafisik gitu, saya punya keyakinan seperti ini. Ketika Anda tidak percaya dengan hal-hal yang bersifat gaib, contoh misalkan santet, pelet gitu kan, ya. Tapi di lingkungan Anda mempercayai itu, kena juga bisa kena, gitu. Tapi ketika Anda percaya, tapi di lingkungan Anda tidak percaya tentang itu, kemungkinan kenanya jauh. Contoh gini, misalkan kita percaya nih, kita kan budaya Indonesia itu ada namanya percaya santet segala macam. Ya. Kita ke Singapura misalkan, kita di Singapura, udah mulai benangku santet. Nah orang-orang Singapura misalkan percaya santet. Iya betul. Nah kayak gitu. Tapi misalkan kita lahir di luar gitu misalkan ya, pulang kampung, pindah ke kampung, di mana kampung itu percaya tentang hal-hal yang seperti itu, kemungkinan kenanya besar. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena ini kaitannya dengan keyakinan. Ini lagi-lagi disclaimer ya, ini teori, bukan teori ya, statement yang saya temukan aja sih ya. Hal-hal yang bersifat makhluk gaib itu adalah pengejawantahan dari keyakinan kita, atau bahasa itu akumulasi dari energi negatif dari orang-orang. Contoh, kadek itu di Tangkal Beringin itu mah sok aya kuntilanak, cek saurang, nusa urangna misalkan, saya pernah ningali harita puting-puting ayo mau jelepuk bodas, padahal mah mungkin cahaya bulan. Dua orang tuh yang percaya. Maka energi kepercayaan itu kan negatif ya, akumulasi tersimpan. Aja banyak orang yang percaya itu. Nah, jin ini paling pintar dalam memanipulasi manusia. Intinya kan bagaimana tuh mereka ingin menyesatkan ya, menyesatkan manusia. Jadi energi-energi negatif dari keyakinan orang-orang itu, ketakutan segala macam, itu menjadi konsumsi mereka, diambil gitu ya, untuk membentuk sebuah perwujudan. Karena kan mereka juga nggak bisa sembarangan untuk bisa ngewujudin muncul itu, butuh energi yang sangat besar gitu. Nah, adapun tadi kenapa saya banyak menyimpan benda-benda yang kayak gitu ya, dan insya Allah alhamdulillah tidak terjadi apa-apa dengan saya. Karena saya tidak bukan berarti saya tidak percaya mereka ada gitu, tapi saya percaya mereka tidak nyakitin gitu. Jadi kalau bagi saya itu ya udah, kita hidup berdampingan aja gitu. Dan katanya harus dikasih ini dirawat, kalau saya enggak sih. Jadi itu berarti barang dibiarkan aja gitu? Dibiarkan aja, ini saya simpan aja, karena niat saya itu bukan untuk migusti, bahasa Sundanya tuh, bukan untuk mempertuhankan, tapi saya untuk melestarikan.
saya lebih tertarik, lebih concern kepada kebudayaan lokal kita gitu loh. Oh iya iya. Kayak ini kan benda-benda gini, kalau beli makan mahal, ya kan? Nah ini ada yang ngasih, ada nitipin, ya saya simpan aja. Kenapa saya simpan? Lagi-lagi saya bukan untuk dijadikan pusaka pegangan biar apa, enggak. Karena lagi-lagi saya nggak menggusti barang-barang seperti ini. Tapi saya hanya hanya melestarikan gitu. Jadi banyak hal-hal unik juga. Ini mah kepercayaan saya lagi-lagi ya. Kepercayaan saya lagi-lagi. Dan ini yang saya juga sering ngobrolkan dengan teman-teman saya, bahwasanya hal gaib itu ada, pasti ada. Karena di agama saya, di Islam juga memang harus percaya kepada yang gaib. Cuman kalau dilarikan dengan budaya lokal kita, kepercayaan urban legend kita gitu, itu adalah manifestasi dari akumulasi energi negatif kepercayaan orang-orang di sana gitu. Ya orang di Indonesia aja setannya beda-beda kan? Iya. Ya kan? Misalkan di Kalimantan apa, di Jawa apa, di Sumatera apa, iya, betul, di Bali apa. Kan? Makanya saya berteori, yaitu gimana kepercayaan orang-orang, isi kepala orang, akumulasi energi negatifnya, ya jin, karena mereka makhluk halus, mereka bisa menjadi apapun dengan mengkonsumsi energi dari kepercayaan orang itu. Jadi pesan moralnya gini, selama kita berani, mereka nggak bakal berani. Gitu. Justru kalau kita takut, ya mereka jadi tahu ke energi kita ya. Iya, mereka sedot gitu, mereka malah banyak energinya gitu. Ya kita harus berani karena kita adalah entitas yang paling tinggi. Yang dari mereka gitu ya. Ya. Dari jin-jin gitu. Manusia itu entitas ciptaan Tuhan yang paling tinggi derajatnya. Karena kita dilengkapi dengan berbagai instrumen yang luar biasa sama Allah gitu untuk bertahan hidup. Jadi nggak ada alasan kita takut dengan hal seperti itu. Gitu. Bahkan kayak cerita orang nih, misalkan dibunuh misalkan sama genderuwo segala macam cekek gitu ya. Itu kan lebih banyak mereka celaka sama kelakuannya. Iya. Karena rasa takutnya akhirnya nggak waspada, lari, jatuh segala macam kan begitu. Jadi berarti kayak gini apa kayak misalnya lagi di jalan di mana terus tiba-tiba ada penampakan kaget, jadi saya oleng gimana jadi kecelakaan. Mungkin kayak gitu kali ya. Itu tuh kayak teman saya tuh. Untung teman saya ya dia bisa stabil lah mentalnya. Ini ternyata kan habis pulang dari Panyawoyan, teman orang Cirebon, dia naik mobil sama istrinya sama anaknya tuh, ngelewat ke daerah itu, mau Caracak kebun bambu itu, pulang dari Panyawoyan. Nah, pas mau masuk ke, saya lupa namanya. Agapura ya? Agak gue udah kesini mau udah kesini. Ada sekolahan di sana tuh Sangkan-Urip. Iya, Sangkan-Urip. Yang mau masuk ke Sangkan-Urip tuh. Itu tiba-tiba di pinggir tuh ada yang terbang. Putih, pakai putih, yang putih lah bahasanya. Iya. Pinggir. Itu yang lihat tuh bukan hanya si bapaknya, istrinya, anaknya juga lihat. Sambil nyetir mobil gitu. Kalau kan jalannya naik mobil ya. Iya gitu. Kebun bambu. Belok-belok juga. Nah, tapi dia sadar, dia baca-baca ayat kursi segala macam bisa gitu. Bahkan istrinya juga, wah Pak, itu lihat nggak? Ya udah tenang, kita tenang aja. Kita berdoa aja sama Allah gitu. Itu sih terbang, dia udah gitu ke belakang tuh, ke atas mobil, ke depan mobil. Dia ngulangan gitu ya? Iya, jadi ke depan mobil aja gitu, dari atas, ke sorot tuh, sambil ketawa-ketawa katanya gitu ya. Udah gitu udah mau masuk ke Sangkan-Urip udah hilang. Nah kan, ya ini kan kita percaya atau tidak juga lagi-lagi kembali kepada masing-masing ya. Kalau orang yang ngalamin gimana nggak percaya coba? Iya. Orang yang ngalamin gitu kan. Nah, kemudian kenapa itu bisa ada? Ya tadi, karena akumulasi kepercayaan dari orang-orang di situ. Karena mitosnya di sana, kalau orang luar Majalengka lewat sana di malam tertentu, hari tertentu, jam tertentu, itu suka digangguin katanya. Tapi ya kalau kita tenang, kita bersandar kepada Allah, kita berani, ya nggak bakal apa-apa. Saya yakin lah di kita banyak yang mengalami hal yang di luar nalar gitu ya. Dan ya saya yakin juga itu ada. Karena apa? Karena kita percaya, orang-orang di wilayah tertentu percaya dengan itu. Makanya logikanya si jin itu dia punya energi untuk mewujudkan apa yang orang percayai gitu. Intinya apa? Untuk menyelakai manusia intinya. Makanya
jangan, kita ya harus berani untuk melawan itu gitu. Memang saya suka hal-hal yang berbau metafisis karena memang tumbuh kembang di lingkungan yang seperti itu. Cuman kalau saya lebih ke yang menarik benang merahnya gitu, karena saya yakin semuanya bisa kita cari benang merah logisnya gitu. Bisa dijelaskan secara gitu, kenapa ini ada seperti ini. Dan sah-sah saja kalau menurut saya, selama itu bukan istilahnya doktrin keyakinan di agama gitu. Kalau hal yang apalagi urban legend kita, ya itu sah-sah saja untuk kita teorikan, tarik logikanya. Intinya untuk menjaga kesehatan mental kita gitu, supaya tadi kalaupun kita tidak percaya dengan hal-hal yang gaib, ya tidak mudah percaya dengan hal seperti itu, dengan misalkan ada kena santet segala macam, harapannya ya kita bisa lebih selamat dari hal seperti itu gitu. Justru kalau kita lebih segala melulu seperti itu, ya hidup tersiksa. Ya kayak orang-orang yang beberapa orang yang saya temui itu sakit ini karena nggak biasa datang ke orang ngerti gitu, orang pinter gitu. Oh iya mah santet gitu. Cek tukang santet, ahli santet. Cek iya, oh iya mah kena penyakit ain. Cenah pernah pas saya jeung batur ngehewaan batur didoakeun goreng. Datang ke dokter misalkan, oh iya mah goreng iya. Kan itu orang itu kan gimana dengan keahliannya gitu. Ya kadang saya juga ada teman-teman yang kemarin juga ada teman tuh, orang tuanya katanya sakit, nggak bisa jalan, kena. Nah ada yang bilang nih kena santet nih, itu dibawa tuh ke orang pinter, dan itu ada sulapnya, maksudnya sama orang itu bener dikeluarin, kata temen saya. Diambil tuh di sini katanya keluar padi tuh, kan padi yang masih padi gitu, di kakinya padi juga keluar gitu. Ini di kiriman orang katanya. Nah justru kalau hal seperti ini malah akan menimbulkan fitnah kalau menurut saya. Nanti bagaimana keluarganya bakal nyari kan, berpikir sahaya gitu. Oh bapak orang teh tiba lagi musuh habis jeung si ieu, berarti dikiriman ku si ieu ya. Nah timbul fitnah. Makanya saya marahin teman saya tuh, ngapain bawa ke gituan gitu. Kita mah sakit bawalah ke ahlinya gitu, ke dokter gitu kan. Kalau bisa jalan disarap, bawa kali sarap gitu. Kalaupun ada hal-hal yang di luar itu, ya kita berdoa saja. Orang kita di agama diajarkan berdoa. Bahkan di hadis juga silahul mu'mina doa. Senjata orang mukmin, orang beriman itu doa. Berdoa. Makanya sebetulnya saya juga nggak bisa apa-apa, hanya bisa berdoakan gitu. Ya bisa mendoakan, membantu doa. Kalau ada orang-orang yang ngobrol punya permasalahan, ya paling saya bisa bantu ngedoain. Karena satu-satunya senjata yang kita punya ya berdoa. Itu sih teh, maksudnya saya ingin berbagi ini aja, pemahaman aja supaya kita tidak terlalu yang kejebak pola pikir kita dengan hal seperti itu. Boleh kita percaya dengan hal yang gaib seperti itu, karena memang harus ya, gaib kan, surga gaib, neraka gaib, barzakh gaib, jin gaib, mereka segala macam. Tapi tidak untuk hal-hal yang sifatnya keluar dari akidah. Walaupun ya ada penampakan di urban legend kita, ini ya saya sharing aja ya, itu levelnya, sorry to say, kalau di manusia itu homeless gitu, gelandangan gitu. Kayak punten ya, misalkan ada yang lihat pocong gitu, ada yang lihat kuntilanak, misalkan gendro atau apalah bentuknya gitu ya, yang dimana setan-setan Indonesia tuh menyedihkan semua ya. nggak ada elit-elitnya gitu ya, anehnya tuh. Itu jin yang dimana levelnya itu rendah gitu, nggak bertuan atau nggak punya rumah bertuan. Apa ya maksudnya, strata sosialnya tuh di mereka itu golongan rendahan. Kenapa saya bilang gini, kenapa kita masih takut gitu? Mereka aja di golongan mereka stratanya rendah. Lah kita entitas paling tinggi manusia, kenapa harus takut dan dengan seperti itu? Ya teman-teman anomali nih, tidak terasa ya, seru juga nih soalnya pembahasannya, saya jadi lupa waktu ini ya. Seru banget nih pengalaman kehidupannya Pak Unang ya. Nanti oke, satu lagi lah, mungkin ada yang mau disampaikan kah, atau misalnya mau disampaikan lah gitu buat teman-teman penonton gitu, gimana untuk hal-hal
metafisik ya, supaya misalnya kita lebih berhati-hati kah, atau misalnya bersikap kah, apa gimana gitu? Ya, kayak gini. Pesan-pesannya. Ada pesan dari guru saya yang menyatakan gini, afkar akdarok. Apa yang kamu pikirkan itu takdir kamu. Ya. Gitu. Artinya gini, kita bagaimanapun harus selalu menjaga pola pikir yang positif, menjaga asupan ke tubuh yang positif. You are what you eat. You are. Kamu, yang kamu pancarkan adalah apa yang kamu makan. Gitu. Ketika kita banyak memasukkan sugesti-sugesti negatif, pikiran-pikiran negatif, maka jangan heran kalau hidup kita juga penuh hal-hal yang nggak baik. Artinya tadi, afkarok akdarok. Apa yang kamu pikirkan, maka itu yang akan terjadi. Kalau hal yang bersifat metafisis, lagi-lagi jaga pikiran positif supaya tidak kita mudah disesatkan. Itu saja sih Teh. Oke lah, cukup sekian mungkin Pak Unang ya. Baik, ya. Oke deh teman-teman, mungkin sekian dulu ya kita sharingnya, saya sama narsum kita nih saat ini. Nanti mungkin bisa ketemu lagi di kesempatan-kesempatan berikutnya ya. Nanti gak apa-apa kalau saya kesini lagi ya. Oke deh kalau gitu. Kalau gitu sekian dulu perbincangan saya dengan narsum kali ini. Saya pamit undur, saya Mei, dan Pak Unang juga pamit undur. Terima kasih atas perhatiannya. Dan oh ya, jangan lupa untuk subscribe juga akun Anomali. Terus juga di like kalau kalian suka sama postingannya, dan di share juga, dibagikan jika kalian mendapatkan manfaat dan hal-hal positif dari postingan-postingan di Anomali. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Unang, sekali lagi terima kasih. Waktunya sudah menerima saya dan tim dengan baik ya. Baik, terima kasih. Oke. Kalau itu